Oke, selamat pagi Kak Jess. Pagi-pagi. Selamat datang di Of Course di Mutual Golf. Hari ini bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Jess nih soal golf lifestyle kali ya. Iya, Karena oke. Kak Jess ini terkenal di sosial media, Enggak lah, enggak konten-kontennya terkenal. bisa dibilang golfer skena nggak? Boleh gue sebut golfer skena nggak? Enggak lah, gue enggak skena lah. Cuman golfer aja. Golfer enggak bisa dibilang casual juga sih, lumayan ambi ya. Lumayan Tapi ya golfer aja lah ya. golfer aja. Oke. Kalau itu maunya panggil golfer. Nah, tapi kalian harus lihat sosial medianya Kak Jess. Nanti ditulisin ya tolong editor. Eh, ini juga lagi di Orange Ground nih. Salah satu projectnya Kak Jess atau Iya. gimana, bisa jelasin sedikit nggak Orange Ground? Jadi waktu itu tuh gue lumayan kaget ya tiba-tiba di approach karena kan memang gue kadang-kadang suka nyelipin account design gue di account golf gue. Terus ada aja nyempil gitu tiba-tiba kontak terus bilang oh kita mau bikin nih golf cafe pertama di Jakarta. Oke. Terus kayak butuh apa? Terus dia bilang butuh branding, butuh desain. Jadi akhirnya ya dari sebelum cafe ini jadi sampai cafe ini jadi akhirnya gue yang desain. Jadi kalau misalnya bisa dilihat nih ada stiker 19th hole, terus ada di depan tuh ada welcome to our club, terus ada menu-menunya itu semua gue yang desain gitu. Menarik karena waktu itu gue juga di approach sama Kak Jess buat fotoin grand opening. Iya benar-benar. Dan pas gue lihat Orange Ground, wow, ini fresh sekali sih untuk Seru golf ya. cafe karena brand-brand yang dipajang yang dijual di sini sangat skena lagi. Masa sebut skena terus sih? Bagus ya, ada Gumtree. Iya, ada jarang-jarang Gumtree, ya. jarang-jarang Gumtree, terus Public Drip, Iya, kayak benar-benar. brand-brandnya asik-asik. Berarti Kak Jess di luar lapangan golf tuh siapa sih? Desainer kali ya bisa dibilang. Desainer. Graphic design. Ada specifically or portofolio yang selain Orange Ground ini kira-kira apa? Portfolio ada sih. Dulu tuh sebenarnya gue bukan graphic design yang kerja sendiri. Dulu gue tuh kerja sama orang. Itu ngerjain F&B juga. Karena yang tadi dibilang suka nyempilin konten graphic desainnya di akun golfnya itu, waktu itu yang nempel di gue adalah bikin mock up Titleist collab sama Goyard. Oh iya, itu iseng banget sih. Karena kan gue Itu suka banget tuh golf kan. Terus lagi nggak ngapa-ngapain nih, lagi senggang. Terus ya udah gimana kalau bola-bola, kan kalau TaylorMade kan suka banyak tuh yang TP5 ya, suka desain-desain. Kok Titleist nggak ada ya? Padahal kan Titleist, menurut gue Titleist sih bolanya bagus ya. Sorry nih kalau bias ya. Menurut gue Titleist Pro V1 yang gue pakai tuh paling bagus, tapi kok nggak ada desain yang lucu-lucu. Terus ya udah gue pikir-pikir, gue kan bisa desain, ya udahlah coba desain gitu. Terus gue coba bikin Goyard, Lego, terus yang kepikir waktu itu James Bond sama F1. Terus ya udah gue coba-coba aja bikin kali-kali kan, tahu-tahu ada yang beneran bikin gitu, terus dibayar royalti gitu. Bener ya. Coba aja dulu lempar umpan sebanyak-banyaknya ya Kak Jess. Nah, tapi ngomongin golf, kapan pertama kali kenal golf, Kak? Pertama kenal golf itu pas COVID, menjelang habis COVID. Habis COVID? 2021. Pandemic golfer juga ya? Iya. Tapi setuju nggak menurut lu pandemic golfer arahnya emang lebih ke golf yang skena? Lumayan setuju sih. Karena kalau yang sekarang ini yang baru mulai golf itu kan lebih generasi muda ya. Jadi nggak kaku-kaku banget tuh, nggak kayak bapak-bapak banget, kaku banget. Ini tuh kayak even baju-bajunya juga lebih bagus-bagus, terus main golfnya lebih seru-seru, juga mainnya sama yang muda-muda juga gitu. Nggak terpatok dari golf zaman dulu lah gitu. Nah, tapi ngerasain gak sih struggle-nya sebagai golfer perempuan nyobain golf ya? Maksudnya mungkin ada beberapa image bahwa perempuan main golf tuh negatif lah. Nah, ngerasain gak sih struggle-struggle-nya itu? Sebenarnya kalau yang negatif itu mungkin lebih kayak apa sih, isu zaman sekarang ya, yang kayak ani-ani golf gitu. Tapi kalau yang itu sih gue nggak ngerasa ya, karena
itu kan mungkin orang bisa lihat dari penampilan juga. Kalau yang nggak bener kan biasanya pakai bajunya juga ya mungkin yang lebih mengundang lah ya gitu. Kalau yang bagian itu enggak sih, tapi tetap ada apa ya, bukan negatif, stereotype dari orang-orang terhadap perempuan yang main golf tuh ada gitu. Jadi cewek tuh selalu dilihat nggak bisa main, selalu di underestimate, selalu dilihatnya oh nih mah cuman foto-foto lah di lapangan gitu. Iya, ngonten doang. Iya, gitu. nah itu sampai sekarang masih ada. Masih ada. Masih. Nah, tapi KJ sendiri dulu main golf itu karena pelarian COVID, maksudnya gabut COVID segala macam, atau emang ada hal yang dituju? Sebenarnya dulu karena pelarian sih, dulu tuh gue nggak suka banget golf, tau gak sih? Oh iya? Gak suka banget. Kenapa bisa akhirnya sejatuh cinta ini? Gue tuh nggak suka banget, soalnya gue pikir udah panas-panasan, berapa jam di lapangan, jalan kaki, cuma nyari bola kecil gitu kan. Tapi ya lama-lama, dulu kan pas COVID nggak ada aktivitas, cuman boleh outdoor. Ya udah, gue cobain lah di Damai Indah tuh pertama-tama. Waktu itu nyobain bareng bokap, bareng keluarga. Terus ya udah cobain, terus bokap gue bilang, kayaknya kamu ada potensi deh. Terus ya udah gue coba-coba latihan, ngeles, akhirnya beneran bisa. Akhirnya jadi suka. Sempet coaching berarti awal-awal. Sempet. Sama siapa? Dulu sempet di Leadbetter Pondok Indah. Oke. Nah, menurut Kak Jess sekarang nih dengan adanya kayak Orange Ground gini segala macam, menurut gua di Melbourne di Jepang banyak banget tempat-tempat seperti ini kan. Benar. Iya. Nah, menurut Kak Jess golf di Indonesia, specifically Indonesia ya, itu masih tetap olahraga, hiburan atau culture? Gue dari dulu gak pernah nganggep golf tuh olahraga sih sejujurnya. Gue masih. Soalnya kayak kalau dibilang olahraga, gak bisa dibilang olahraga juga. Soalnya kan gak mungkin orang 100% jalan kaki. Kecuali memang lapangan yang gak ada kart ya. Gak jalan kaki satu. Kalau yang naik kart pasti naik kart. Mukul terus balik kart lagi. Terus kardio gak ada lari-larinya. Setuju. Terus latihan otot yang gak nge-gym, gak latihan otot juga gitu. Jadi kalau menurut gue golf itu lebih kayak game ya, lebih kayak permainan sih. Permainan. Gitu. Sama lifestyle. Yeah. Karena ya kayak sekarang padel juga menjadi sebuah bagian dari lifestyle. Lari pun lifestyle. Benar. Lifestyle-nya emang ke arah wellness gitu, kesehatan, sports dan lain-lain. Dan ya menurut gue golf juga bukan hiburan, tapi lifestyle gitu, bahasanya ya. Gitu, terus apa yang paling disukain dari suasana lapangan golf? Enak aja gitu ya, sepi. Nggak tahu ya, gue belakangan udah mulai aging kali ya. Jadi tuh sukanya yang lebih nyantai, sepi. Terus kan apalagi di lapangan-lapangan yang di gunung tuh view-nya kan bagus. Betul. Jadi emang nyari yang itu sih, nyari sepinya, nyari santainya, nyari heningnya gitu. Golf course favorit berarti? Golf course favorit Rainbow Hills. Rainbow Hills. Setuju sih, Rainbow Hills sih nggak pernah gagal sih, walaupun biasanya pulang dari Rainbow Hills macetnya minta ampun ya. Benar. Tapi wah itu Rainbow Hills bagus sih banget. bagus banget. Terus ada 3 course, 3x9. 27 hole ya. Iya. Oke. Kak Jess sekarang ada di join komunitas gitu gak sih? Komunitas ada sih, tapi rata-rata komunitas yang gue join tuh kebanyakan ladies ya. Ladies golfer. Nah, seberapa penting komunitas untuk apa ya bahasanya? Beginner ya? Untuk beginner, iya. Sebenarnya komunitas itu, jujur gue ya waktu awal pertama tuh gue nggak ikut komunitas, gara-gara kan waktu itu COVID, jadi komunitas pun nggak ada yang aktif kan. Betul. Tapi menurut gue kalau dulu ada dan ada komunitas yang aktif, yang welcoming, itu sangat berguna sih, sangat penting, apalagi buat pemula, karena kan susah banget tuh nyari teman-teman yang mau diajak turun, yang sefrekuensi, terus yang suportif lah. Itu penting banget sih buat nyari teman-teman yang bukannya cuma ngata-ngatain doang di lapangan, tapi yang maksudnya ngebangun juga, apalagi buat yang lumayan serius main golf ya. Gitu. Tapi pas awal berarti main karena sama keluarga apa? Pertama karena keluarga. Karena keluarga. Bertemu dengan konten karena apa?
Sebenarnya gue tuh awalnya nggak mau jadi content creator juga, cuman gue iseng-iseng aja kayak bikin journey ya, swing journey gitu. Hmm, Ngepost iya untuk sih, ngingetin, oh dulu gue tuh kayak iya gimana sih, sih, terus apa sih, gue tuh rekam supaya gue bisa lihat iya, kan, gue iya, salah di mana. iya. Terus ya udah kayak, oh kayaknya ini lumayan bagus, ya udahlah gue post aja, toh Hmm, gue bisa jadi apa kayak foto album gitu iya, ya, iya, iya. untuk ngelihat ke belakang gue gimana. Gitu sih. Terus ternyata ada yang take off gitu Hmm. kontennya. Ya udah deh, lanjutin Iya, aja. tapi kayaknya itu sebuah pengalaman semua golfer ya, Iya ya ngerekam kayaknya. swingnya sendiri gitu loh. Iya. Bukan mau pamer, bukan guys. Kita kita upload ke sosial sosial media tuh bukan mau pamer Bener doang, bener bener. tapi itu archive kita. Pengen Bener tahu bener. ntar tahun depan swingnya udah Berubah kan. berubah kayak apa gitu. Terus malu gak sih kadang-kadang tuh kalau di driving range, kita buat tripod tuh diliatin Iya, gila. iya. Gue waktu itu ngobrol sama siapa ya? Oh, sama Theo. Heeh. Theo kan salah satu konten kreator golf yang awal-awal banget kan. Heeh. Kayak dulu tuh masih masih aneh gitu lihat orang pakai tripod Oh di iya driving iya. range. Tapi sekarang kayaknya gue gak pernah di golf course. Gue main sama random pun nih turnamen. Aduh, gue lupa buat tripod lagi. Gue ada nih. Iya iya iya. Anjir, Iya, bisa begitu sekarang ya. iya sekarang kalau turun tuh Iya. rame-rame tuh pasti ada aja yang buat tripod. Ada aja pasti satu flight yang bawa tripod anjir. Nah, terus golf kan udah bagian dari lifestyle. Hmm. Terus bentuk nyatanya seperti apa? Jujur ya, golf itu udah kayak salah satu, bukan salah satu, identitas gua kali ya. Ini sepatu golf yang gue pakai sekarang. Jadi kemana-mana tuh pakai sepatu golf, baju yang golfable, terus bawa glove, bawa tas. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, driving yuk, bisa gas. Sumpah, ini ternyata bukan terjadi sama gua, guys. Tuh, gua juga pakai spikeless golf shoe, ntar rekamin ya. Sumpah, ternyata nggak gua doang ya. Jadi golf sebagai lifestyle tuh udah ya setuju sih gua. Baju golf tuh dipakai buat nongkrong tuh enak juga Iya, adem gitu ya. ya, adem. Terus kayak topi golf kayak contoh nih di Orange Ground ada public drip, kayak ya nggak golf amat tapi tetap golf gitu ya nggak sih? Justru jadi kayak agak bangga gak sih? Kayak Bener, nunjukin nih gue bener. golfer loh Bener, gitu. bener. Karena kayak sekarang baju bola jadi dipakai buat Iya, ke casual mall, ya, ya. casual segala Bener-bener. macam. Dan baju golf tuh bisa banget juga digituin gitu. Hmm. Nah, kalau arti golf fits buat kamu? Golf fit ya. Sebenarnya golf fit itu nggak tau ya, gue sih yang penting tuh rapi, yang penting nyaman aja sih, nggak yang gimana-gimana. Sebenarnya pengen banget kalau bisa tuh pakai kaos ke lapangan, pengen banget. Kaos. Cuman kan secara rule nggak boleh ya, Ya, ada dress code rule. betul. Cuman menurut gua golf fit itu yang penting nyaman aja sih, yang penting Betul. nyaman dan rapi dan sopan ya. Ya, sopan sih. Mm-mm. Walaupun dengan style sekarang banyak yang mock neck, jadi mock neck segala macam, tapi sopan yang penting Iya. sih menurut gua. Benar, Mau benar. bajunya dikeluarin, mau bajunya dimasukin, Iya, alirannya gimana? itu nggak usah lah, terlalu Iya, kaku lah. yang penting sopan lah Iya. setidaknya gitu ya. Apakah golf mengubah cara Kajes menikmati waktu pertemanan, perjalanan? Banyak yang berubah sih sejak kenal golf kayaknya. Kayaknya karena sering banget golf, terus udah menjadi bagian dari gua gitu ya. Gua ngerasa golf itu ngerubah sifat juga ya. Dulu yang lebih kayaknya menggebu-gebu, sekarang tuh lebih nyantai. Benar. Sekarang lebih calm. Terus nyari temen juga males lah yang drama-drama gitu. Benar. Kayak lebih selektif gitu sih. Tapi apa yang secara sadar anjir kebawa banget lagi gara-gara main golf gitu? Ada gak? Apa ya, lebih humble kali ya. Iya lagi. Gue juga hal itu lagi. Lebih humble. Kayak dulu awal-awal berasa banget awal-awal main tuh kita kesel sama pukulan yang salah gitu. Makin kesini makin oke, ikhlas, dan Iya. ikhlasnya itu kebawa ke oh ya udah kalau misalkan ada yang nggak works di kerjaan or something kayak oke, ikhlas, Iya, banget. kita benahi di kedepannya. Lebih itu bisa nahan emosi juga Iya, gitu. iya. Ada kebiasaan yang berubah gak dari Kebiasaan. entah kayak kalau gue berasa banget karena gue seneng main pagi, jadi gue kebiasaan bangun pagi. Gue by default gue sekarang bangun jam 4 pagi. Anjir ya bener. Iya, karena kebiasaan main golf berangkat jam 4, tee off jam 6 gitu. Ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang kayak gitu?
lebih bisa bangun pagi itu bener banget sih. Lebih bisa kan? Lebih Iya bisa. kan? Kalau misalkan nggak ada golf pasti males banget bangun pagi. Tapi khusus golf jadi bisa ya bangun pagi. Jadi kepengen gitu bangun pagi. Iya, jadi kepengen loh. Ya. Kalau gue jadi kebawa aja gitu. Nah, kalau ngomongin jadi bisa bangun pagi, ada rutinitas sebelum main golf gak? Rutinitas driving. Driving, always. Gue nggak selalu sih, cuman ada kalau misalnya nggak sempat driving hari-hari sebelumnya gitu, gue driving dulu sih 50 sampai 100 gitu. Supaya at least panas lah badannya. Pokoknya kaku banget kan. Gue nggak pernah driving Ya bener. sebelum Lu sebelum tau main gak sih ya. katanya sebelum main. pro tuh driving dulu. Biasanya Iya sebelum main. sih. Sama putting chipping kan. Gue prefer putting, Hmm. prefer putting gue daripada driving. Karena kalau driving kadang Capek duluan. capek duluan dan bolanya kan beli lagi ya. Oh iya bener. kecuali lapangannya gratis, gratisin bola driving, gue biasanya driving. Tapi kalau bayar lagi kayaknya agak lumayan Iya golf itu buat mahal taruhan ya. aja, buat kering-keringan aja. Ini masuk ke stigma, stigma golf. Tadi udah dibahas sedikit soal cewek-cewek itu kan punya image cuman ngonten doang, hahaha hihi doang di lapangan segala macam. Nah, di luar itu stigma apa yang paling sering didengar sama Kak Jess? Golf itu mahal. Golf itu kaku, golf itu olahraga bapak-bapak. Dan apa yang tidak benar? Mahalnya bener. Mahal benar. Kaku itu bisa dirubah. Kaku itu bisa dirubah. Setuju. Tapi memang ada certain things yang kaku sih, memang kayak rule gitu kan memang kaku ya. Ya tapi buat gue sih kalau lu ketemu temen yang sefrekuensi ya, lu ketemu temen emang yang klop sama lu, apapun gameplaynya di lapangan, karena kan golf itu balik lagi gameplay ya. Yeah. Jadi kayak by default aja ada stroke play, ada scramble, ada bla 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 segala macam, dan itu ya terserah lu maininnya aja gitu nggak sih di lapangan. Kayak ya lu mau taruhan sama temen lu, terus kayak mafia rule, emang aslinya ada mafia rule kan nggak ada juga gitu. Jadi kalau kaku lebih ke orangnya lah ya. Orangnya menurut gua. Dan kalau mahal sih juga tergantung lingkungannya sih. Kalau misalkan lingkungannya yang doyan jajan, ya itu sih gak tahu ya. Tapi berapa budget golf sebulan? Aduh. Boleh di-spill? Berat lagi nih. atau budget terbesar golf kemana? Budget terbesar golf ke driving kayaknya. Ke driving. Lu lumayan sering driving? Sering banget. Gue tuh kalau nggak driving tuh gatel ya. Karena pengen begitu turun tuh pengen bisa gitu loh. Jadi at least tuh gue ada effortnya lah, ada latihannya gitu. Kalau gue turun, gue main jelek ya udah gitu kan, mau gimana. Cuman ini at least gue driving dulu, jadi gue ada usahanya lah. Gitu. Gue setuju sih itu. Sama ini ngebentuk muscle memory kan. Iya. Gue bukan gak suka driving sih, lebih ke gak ada waktunya kalau sekarang ya. Tapi gue setuju sama statement gue pengen ke lapangan dengan kondisi ready to play gitu. Karena beberapa kali dengan kesibukan akhir-akhir ini gue merasa kayak I'm not ready to play gitu loh. Kayak tee off pertama tuh kaku banget, aja badan gue agak enak banget itu. Relate. Iya, dan putting 3 hole pertama masih ngebaca feelingnya gitu, itu nggak enak banget emang gue akuin. Masanya udah spend mahal juga kan turun lapangan. Betul. Terus kalau nggak siap tuh rasanya, aduh buang-buang duit nih. Iya, gitu. setuju. Nah, sebagai perempuan, stigma apa yang paling kerasa tadi sih ya? Iya, di underestimate sih. Di underestimate. Paling sering itu kalau lagi sama-sama ngantri nih di T-box. Aduh, gue tuh sering banget kan kalau main sama cewek-cewek doang gitu. Kita satu flight cewek semua, dari belakangnya lagi tuh semua om-om semua, cowok lah, nggak selalu om-om sih. Cuman pasti tuh diliatin dan ya mereka kayak ada side bet gitu tau gak sih, kayak bisa nggak nih mukul gitu. Padahal kayak maksudnya kan kita juga belum even mukul, masa iya udah dijudge duluan gitu loh. Itu sih sampai sekarang masih. Terus juga kalau lagi driving atau lagi di lapangan gitu, suka ada yang ngasih advice ya. Itu kok di gue nggak relate ya? Apa karena lu cewek ya?
sering nggak ada banget yang loh. pernah ngasih advice ke gue ya? Lu kalau tanya semua cewek pasti pernah ada yang ngasih-ngasih sotoy-sotoy gitu, Oh iya. tips-tips, advice-advice. Ini mestinya gini. Padahal ya maksudnya kita lagi frustasi, lagi nyoba nyari sendiri kan. Ya pasti ada aja gitu. Ntar om-om lah, ntar ada yang modus mungkin ya yang masih muda gitu. Ngasih-ngasih tips yang gak seharusnya lah. Nggak ada tante-tante yang godain. Kenapa pengen banget digodain gue ya? Terus pernah nggak merasa nggak belong di lapangan? Nggak pengen banget gitu, kayak, duh nggak berasa lagi nih golf game gitu loh. Pernah sih. Baru kemarin lagi, Oh, gara-gara main jelek. Berasa kayak, gue belum siap nih, kayak gue Iya. nggak belong deh di lapangan ini gitu ya. Kayak, kalau gue tuh kayak, ngapain ya gue di sini ya gitu ya? Kayak anjing gue mukul-mukul doang ke kanan kiri mah mending Mending ke driving. driving. Iya, pernah. Iya nggak sih? Sering. Iya ada momen-momennya kayak anjing mukul cuman ceplak-cepluk, terus gear nggak dapet, putting nggak ada feelingnya, ngapain gue main golf di lapangan anjir. Tapi sebenarnya semua golfer kayak gitu gak sih? Pasti pernah. Iya. Pasti ngerasain. Kayaknya pasti ngerasain sih, karena Kan golf gak selalu bagus di. iya sih, betul. Golf gak selalu bagus. Menurut Jess, golf harus berubah di bagian mana supaya lebih inklusif? Nah ini agak sulit ya. Sebenarnya inklusif itu kan sebenarnya pengennya biar semua orang bisa ngerasain golf lah, at least sekali. Mau suka nggak suka, at least cobain dulu gitu ya. Cuman golf itu mahal ya. Bener sih. Mahal dalam arti driving mahal, turun mahal. Tapi di sisi lain gue juga bisa ngerti sih, lapangan itu buat maintain. Betul. Lapangan kan mahal. Jadi mau dibilang inklusif dalam sisi harga juga susah ya. Betul. Itu sih yang bikin golf itu susah digapai mungkin. Iya. Karena serba salah sih. Ada kayak beberapa kali gue main di luar, ngerasain main gak pakai caddy itu berasa lebih murah. Iya. Tapi Repot ya. repot banget. Maksudnya banget. Di Indonesia ada caddy tuh ngebantu banget, dan itu pun dari sisi ekonomi kayak bayangin itu caddy berapa banyak. Iya benar sih. Lapangan pekerjaannya Iya, gitu bener loh. Itu kan ya kita ngebantu orang juga gitu loh. Benar. Tapi satu-satunya yang bisa dipres budgetnya dari lapangan nggak ada sih. Iya, nggak bisa. Iya, cuman ya gue pengen orang-orang nyobain at least sekali sih. Karena golf itu kayaknya semua orang yang gue tanya, golf itu udah candu kalau lu udah pernah nyoba. Iya banget. Lebih gampang lebih susah ngajak orang nyobain golf daripada candu sama golf. Iya nggak sih? Karena ngajaknya tuh susah, tapi kalau udah nagih sendiri kan. itu ketagihan sendiri pasti. Banget. Benar. Nah, kalau orang bilang golf itu mahal dan kaku, jawabnya gimana? Mahal ya. Iya, gak bisa itu mahal tuh gimana? Iya semurah-murahnya main golf tuh dibanding sports lain sih tetap mahal sih. Tetap mahal. Gimana pun juga mahal. Apalagi dihitung latihannya, dihitung Outfitnya, sticknya. Mahal sih memang. Ya, oke lah stick ada yang murah 5 juta beli bekas gitu di Minima mungkin ada kan. Tapi drivingnya, turun lapangannya ya lebih mahal sih. Iya. Kalau kakunya? Tergantung orangnya. Nah terus harapannya nih pengennya ngelihat golf tuh seperti apa? Kalau bisa sih pengen lebih banyak orang bisa main golf. Mungkin ya kalau misalnya dengan orang lebih banyak main golf, mungkin lapangan bisa consider juga gitu. Betul, untuk nurunin betul. kan harga. Terus driving juga jadi lebih murah mungkin. Soalnya driving makin lama kan makin mahal ya. Iya makin mahal. Dari Sekarang 200 jadi 200 kan Iya. sekarang. Iya, mahal banget sih. Ya itu sih pengen lebih inklusif, pengen orang-orang bisa nyobain. Karena ya gue juga pernah ngerasain jadi awal-awal waktu beginner kurang welcoming ya dunia golf tuh sebenarnya. Iya, gue setuju juga. Ya syukurnya gue bertemu dengan orang yang tepat sih. Tapi gue merasa terintimidasinya tuh ada banget waktu pertama kali ke driving range. Kayak megang grip tuh masih salah banget lah, itu udah salah total. Dengan stance yang masih awkward banget itu kayak gue merasa langsung kanan kiri ngelirik kayak anak baru nih gitu. Iya. Kayak
Kayak dunia golf tuh jaji banget gak sih? Jaji banget. Tapi kayaknya itu jadi latihan mental deh. Iya, itu juga Karena sih. sekarang gue kalau di kafe misalkan makan sendirian diliatin orang, gue kayak jadi cuek. Bodo loh. amat ya. Iya, kayaknya itu karena golf deh. Go. Karena golf itu sisi positif yang agak gak penting tapi lumayan tuh guys. Jadi kalau orang bilang golf itu game of life, ada benernya ya? Bener banget. Dan ya banyak sih pelajaran kehidupan tentang golf. Gue juga sih banyak Dari belajar. golf. Kayak kesabaran itu udah pasti. Hmm. Pasti menurut gue semua orang pasti ngerasain kesabarannya di golf sih. Terus konsistensi, Iya. terus keikhlasan, Disiplin, terus kayak nahan diri juga. kayak risk game gitu kan. Iya. Maksudnya kayak di par 5 lu mau 2 on nih. Mikir juga ya strategi. Decision making lu tuh diuji tuh Iya, di iya, situ. benar. Gitu. Terus nah sekarang pesan untuk perempuan yang baru mau mulai golf tapi ragu. Cobain dulu sih. Iya, cobain Mungkin dulu. kesel sih. Tapi Pasti- udah gitu nagih. Pasti kesel sih. Gak ada orang, menurut gue gak ada orang di dunia ini yang nyobain golf gak kesel. Iya, Pasti kesel. udah bisa aja kesel. Udah bisa aja kesel Apalagi baru mulai. Apalagi baru mulai. Pasti kesel. Turun lapangan pertama pasti sucks bro. Itu pasti pengalaman turun pertama lapangan lu gimana? Karena gue main sama keluarga ya, jadi ada yang support. Kalau gue nggak bisa mukul ya udah nggak apa-apa drop depan gitu. Nggak kaku lah di rules. Secara rule nggak kaku, cuman at least ada yang support. Itu penting banget sih buat Penting. pemula-pemula supaya mereka tuh nggak langsung give up, nggak langsung putus asa. Soalnya golf kan emang susah banget kan. Susah banget. Jadi susah at least ada orang yang ngebantu, yang ngedukung gitu, supaya orang tuh lebih bisa maju sih. Gue perasaan mukul 100 meter di driving range tuh udah bisa nih, makanya gue Iya. turun lapangan. Heeh. Tapi di lapangan kok 100 meter terlihat jauh ya. Benar. Beda banget sih. Awal-awal ya, Heeh. ya, terlihat jauh sekali ya 100 meter. Jadinya ngotot segala macam bla bla bla. Ya udahlah. Nah, terus 5 tahun ke depan Kajes pengen dikenang sebagai apa di dunia golf? Aduh, Dikenalnya siapa sih? kalau bisa sih nggak usah dikenal sebagai siapa-siapa sih. Jadi lay low aja kali ya. Iya. Jadi nggak usah dikenal jadi siapa-siapa, yang penting jadi orang yang bisa ngebawa golf itu jadi lebih fun aja sih. Iya. Contribute apa ya, silent Iya. contribute gitu ya. Silent contribution. Terus kalimat sederhana buat orang yang belum pernah main golf. Cobain dulu. Tetap cobain dulu. Cobain dulu. Ini walaupun kayak tagline e-commerce ya, tapi kayak cobain dulu sumpah. Karena ya udah. Kalau nggak nyoba nggak tahu. Kalau nggak nyoba nggak tahu, benar. Karena golf juga nggak bisa dimirip-miripin sama olahraga lain Iya, ya. nggak bisa, Kalau beda olahraga raket kan ya walaupun beda-beda tapi bisa dimiripin. Tapi begitu nyoba golf sih bener-bener harus nyisihin banyak sih. Banyak Nyisihin waktu, banyak waktu. banyak energi, banyak uang juga. Banyak uang. Tapi seru banget. Seru banget. Makanya gue kerja keras untuk main golf. ini. Iya, gue juga lagi. Oke Kak Jess, ada pertanyaan lagi. Apa tuh? Menurut Kak Jess, definisi par buat kehidupan Kak Jess apa? Financial freedom ya kayaknya. Financial freedom. Jadi udah nggak mikir lagi, bisa enjoy anything tanpa mikirin uang, bisa main golf tanpa mikir, itu par lah Benar menurut sih. gue. Ya. Alright, thank you Kak Jess. Thank you waktunya. Thank you so Thank you for having me. much. Bye.